Dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya bukan oposisi pemerintah, namun tetap sebagai partai penyeimbang. Pidato politik Megawati Soekarnoputri menjadi penutup rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu 2 Agustus 2025. Megawati menegaskan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak ada istilah oposisi maupun koalisi. Ia menyebut PDIP adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan akan menjadi partai penyeimbang pemerintah sebagai hak memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Apa makna yang disampaikan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan ini? Apakah PDIP malu-malu akan masuk koalisi pemerintahan? Atau ini sebagai rasa terima kasih PDIP atas sikap baik pemerintah Prabowo Subianto terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Itu dia yang akan kita bahas, pemirsa, apa sebenarnya makna di balik statement ya yang kemudian disampaikan oleh Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kita akan langsung membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada pengamat komunikasi politik Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada juru bicara Partai Gerindra, Astrio Felijen. Selamat malam, Bang Astrio. Selamat malam, Mbak Tiara. Oke. Terus di Zoom ya, ini juga sudah bergabung bersama kami pemirsa, sudah ada juru bicara PDI Perjuangan, Mas Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam, sudah tersambung. Mbak Tiara, selamat malam. Prof. Lili Romli, Mas Astrio, malam. Mas Seno. Oke, alhamdulillah sudah tersambung. Nanti saya tentunya akan ke Mas Seno ya, sebagai pihak begitu ya, diantara kita berempat nih yang paling paham apa sebenarnya maksud dari Bu Mega pada saat Kongres kemarin di hari Sabtu. Tapi saya mau memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Prof. Lili untuk menginterpretasikan sebenarnya apa makna dari perkataan Bu Mega, Prof. Ya, dalam konteks ilmu komunikasi politik ya pastinya ya. Ya tentu ya, sebelum menyampaikan bagaimana pesan yang ingin disampaikan, tetapi saya setuju dengan istilah tadi penyeimbang. Memang istilah oposisi itu lazim di dalam sistem presidensil. Kalau dalam sistem parlementer betul itu lazimnya adalah oposisi. Nah, kenapa seperti itu? Di dalam sistem presidensil itu paling tidak tiga hal. Yang pertama adalah ada mekanisme check and balances, 3 cabang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus yang kedua adalah presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki jabatan yang tetap. Nah, dia di Indonesia kan 5 tahun gitu. Dan yang ketiga bahwa presiden itu mengangkat menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlementer. Nah, berbeda di dalam sistem parlementer memang lazim dikenal oposisi karena memang kepala pemerintahan itu, perdana menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen. Baik. Dan di situ memang parlemen bisa menjatuhkan kapan saja ketika berbeda pendapat. Dan makna yang kemudian terkandung dari perkataan makna yang dikandung sebagai penyeimbang tadi sebenarnya sama dengan para pengamat mengatakan
dengan istilah oposisi itu. Sebenarnya dia di luar pemerintahan. Cuma bahasanya sekarang kan lebih halus dibandingkan dengan para pengamat. Sebenarnya menempatkan posisi PDIP itu tetap di luar pemerintahan. Nah, persoalan yang menjadi di pertanyaan adalah ketika tetap di luar pemerintahan itu, apakah sikapnya sama ketika PDIP zaman Pak SBY dan ketika saat ini bersama Pak Prabowo? Oke. Saya melihatnya agak berbeda. Berbeda ya? Akan berbeda karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sikapnya berbeda. Yang sebenarnya sudah dikemukakan oleh juga Ibu Mega agar para kadernya mendukung full pemerintahan Pak Prabowo. Kan paling tidak 3 hal. Pertama adalah memang secara personal yang sering dikemukakan adalah hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu cukup baik dan cukup lama terjalin. Dan nggak mungkin itu persahabatan itu akan terputus gitu akibat berada di luar pemerintahan. Yang kedua memang ada persamaan ideologi. Kan masing-masing berpihak kepada baik Gerindra maupun PDIP itu cenderung berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, wong cilik, ideologi kerakyatan. Itulah yang menyamakan. Terus yang ketiga adalah suka atau tidak suka, ada beberapa yang sekarang menjabat menteri itu, ada orang yang dekat dengan PDIP. Sebut aja lah Menko Polkam Pak Budi Gunawan gitu, itu kan dekat. Jadi faktor-faktor itulah yang menyebabkan kemudian Ibu Mega di satu sisi suruh agar memberikan dukungan full terhadap permintaan Pak Prabowo. Di sisi lain juga Prof. Dia tetap sebagai penyimbang dan kita memberikan apresiasi. Baik, kita berikan apresiasi dan kita juga akan mendengar lebih dahulu ya bagaimana kemudian ini tanggapan dari pihak PDI Perjuangan. Mas Seno, kalau tadi disebutkan oleh Prof. Lili ini sebenarnya sama aja kok dengan oposisi, tapi Bu Mega lebih ingin memperhalusnya menjadi penyeimbang begitu. Kenapa Bu Mega ingin memperhalus ini sebagai oposisi saja begitu? Kenapa tidak tegas saja begitu, Mas Seno? Ya, makasih Mbak Tiara. Jadi sebenarnya saya juga nggak paham ya. Sebenarnya ini sudah sangat tegas gitu. Apa yang menjadi sikap dan posisi PDI Perjuangan. Bahwa kami semua dari awal sudah berulang kali menyampaikan bahwa di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kita tahu ini demokrasinya itu tidak mengenal konsep oposisi dan koalisi, itu sudah sejak Pilpres berlangsung, bahkan sejak Presiden Prabowo dilantik. Artinya posisi itu sudah lama kami sampaikan, di dalam Rakernas Partai tahun lalu sudah kami kuatkan, dan di dalam Kongres Partai ini kemudian disampaikan secara umum kepada semua publik. Artinya tidak ada kemudian perubahan yang sangat signifikan. Kami menegaskan bahwa kami tidak kenal oposisi yang asal carok. Artinya apapun kebijakan pemerintah pasti kami akan kritisi, akan kami lawan, akan kami sikat. Tidak seperti itu cara pandangnya. Tapi yang sejauh yang kami tahu, demokrasi dan politik Indonesia itu ketatanegaraannya berdasarkan kepentingan suara rakyat dan konstitusi. Jika pemerintah kira-kira menyimpang dari konstitusi, maka menjadi kewajiban kami sebagai partai politik untuk mengingatkan itu melalui peran-peran yang kami miliki. Kebetulan PDI Perjuangan di dalam pemilu kemarin diamanatkan rakyat menjadi partai pemenang pemilu legislatif, sehingga punya suara yang cukup signifikan di DPR. Lalu di berbagai daerah kami juga berhasil dipercaya rakyat untuk menjadi kepala dan wakil kepala daerah di banyak sekali tempat. Nah, konteks dukungan yang kami katakan berulang kali soal kepada pemerintah Pak Prabowo, itu bukan dukungan dalam arti pasrah bongkoan gitu ya, total 100%. Kiri ikut kiri, kanan ikut kanan, bukan seperti itu dukungan yang baik. Justru sahabat teman yang baik, itu pada saat ada yang kemudian menyimpang, ada yang perlu diingatkan, itu tidak ada beban untuk kemudian menyampaikan masukan yang konstruktif. Nah, peran itulah yang kami buat diksinya, yaitu sebagai partai penyeimbang, sebagai equalizer gitu. Tidak kemudian sekonyong-konyong semuanya didukung, masuk ke dalam kemudian kabinet atau ke dalam pemerintah, tidak juga kemudian mengambil jarak dan menjadi quote unquote yang dikatakan orang-orang itu dengan istilah misalnya oposisi. Tidak seperti itu logika politik Indonesia. Jadi poinnya kami tetap konsisten dengan apa yang kami sampaikan pada saat Rakernas dan pasca pelantikan presiden. Itu Mbak.
Oke, baik. Saya ke Bang Asrio ya. Bang Asrio, Anda memaknainya sendiri seperti apa? Kalau tadi saya sedikit mengutip kata-kata dari Mas Seno begitu ya, kita semua nggak pasrah gitu aja kok, tetap akan mengkritik pemerintah, sekalipun kemarin diksi yang kemudian digunakan oleh Bu Mega ini adalah sebagai penyeimbang begitu. Ya, betul sekali Mbak Tiara. Jadi pertama yang perlu kita pahami adalah baik Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan ini merupakan dua partai besar yang memiliki banyak sekali persamaan. Ya. Partai Gerindra dan PDIP merupakan partai yang memperjuangkan ideologi, terutama adalah memperjuangkan Undang-Undang Dasar 1945. Partai Gerindra dan PDIP juga sama-sama berorientasi kepada memperjuangkan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat. Jadi kata kuncinya adalah dukungan yang diberikan. Dan ini sama baik untuk PDIP dan bahkan untuk Partai Gerindra sendiri adalah bagaimana caranya bersama-sama kita mendukung program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terkait dengan pernyataan dari Ibu Ketua Umum PDIP, Bu Mega, yang menyatakan bahwa PDIP akan memposisikan dirinya sebagai partai penyimbang, kita perlu menyadari memang tatanan negara ini memiliki 3 cabang negara. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Lili, kita memiliki eksekutif, kita memiliki legislatif, dan kita memiliki yudikatif. Di mana masing-masing dari cabang negara ini memiliki fungsinya masing-masing dan memiliki independensinya masing-masing. Dan kalau kita berkaca, kali ini kan PDI kan memiliki presence atau kehadiran dalam hal ini adalah di legislatif, di parlemen. Nah, kita perlu menyadari salah satu fungsi terbesar, fungsi utama daripada parlemen atau di DPR ini adalah sebagai fungsi checks and balances. Selain juga memang ada fungsi budgetary ya untuk anggaran dan juga fungsi legislasi. Tetapi checks and balances ini merupakan salah satu fitur utama daripada DPR. Dan Mbak Tiara perlu dipahami juga, Partai Gerindra pun menganut filosofi yang sama. Kalau kita lihat sekarang sampai hari ini, hampir semua RDP maupun raker-raker yang terjadi di DPR, di setiap komisi, bahkan di setiap AKD, itu sudah berjalan dengan terbuka, transparan, live-nya bisa ditonton oleh semua rakyat Indonesia. Bisa dilihat, bahkan kader-kader Gerindra pun, itu adalah menjadi kader-kader yang berada di garda terdepan untuk memberikan masukan-masukan, bahkan tidak jarang memberikan kritik. Kenapa? Karena orientasinya adalah kita ingin melihat program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo ini dapat berjalan dengan sukses, dan yang paling penting adalah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya ke Prof. Lili, kalau memang artinya demikian, begitu seperti yang tadi kita sudah sama-sama dengar, begitu Prof. Lili, apakah memang Bu Mega bisa dikatakan dalam tanda kutip ini sedang basa-basi politik begitu ya, dengan mengucapkan sebenarnya penyeimbang tapi tetap kekeh, tetap tegas untuk berada di luar pemerintahan, tetap memberikan kritik-kritik terhadap pemerintahan kita? Saya kira ini saya melihatnya sih bentuk jalan tengah ya. Jalan tengah bahwa kan kita ketahui ya, mohon maaf Mas Arul, itu Gerindra kan atau Pak Prabowo sudah lama ingin mengajak PDIP bergabung. Dan juga diketahui di dalam internal PDIP itu kan terbelah juga. Ada yang ingin bergabung dan ada tetap di luar pemerintahan. Dalam konteks itulah saya melihat bahwa jalan tengahnya gitu. Satu sisi Ibu Mega mengatakan perlu mendukung para kadernya pemerintahan Pak Prabowo, tapi di sisi lain tetap PDIP sebagai partai penyeimbang, bukan dengan istilah oposisi. Jadi itu bentuk jalan tengah. Ya tentu kita sebagai publik memberikan apresiasi. Ini kan sesuai dengan harapan publik memang agar PDIP itu meskipun secara ideologi sama, meskipun ada persahabatan, pertemanan yang sudah cukup lama, tetapi ternyata PDIP memang konsisten menjaga etika fatsun politik untuk tetap di luar pemerintahan. Meskipun ya mohon maaf Pak Seno gitu, saya bilang tidak segalak, saya kira tidak segalak ketika pada zaman Pak SBY. Karena tadi faktor-faktor itu bahwa kemudian bersifat kritis iya gitu, tetapi kritisnya tidak seperti sekeras dulu gitu loh. Kan saya mengamati bagaimana posisi PDIP berhadapan secara diametral dengan pemerintahan PSB. Begitu galaknya gitu. Nah sekarang saya kira kena faktor-faktor itu, saya kira PDIP tidak akan segarang pada waktu tidak akan segarang pada saat SBY. Tetapi sebilang saya memberikan apresiasi. Karena ini sesuai dengan harapan publik bahwa sebaiknya PDIP tetap di luar pemerintahan, apapun istilahnya. Itu saran dari Prof. Lili begitu ya. Saya akan langsung tanya ke Mas Seno. Mas Seno, seperti apa nih kita mendengar sama-sama bahwa PDIP kayaknya nggak akan segarang dulu, nggak akan segalak pada saat Demokrat menyatakan bahwa ia sebagai partai penyeimbang, begitu tanggapan Anda? Ya kalau kami sih berorientasi pada manfaat untuk rakyat aja ya Mbak. Artinya kemudian galak atau tidak galak itu kan masalah casing dan persepsi gitu ya. Tapi yang penting secara substansial bisa dicek sendiri rekam jejak di dalam bagaimana PDI Perjuangan mengadvokasikan berbagai isu menjadi bagian dari mitra strategis
sekaligus mitra kritis pemerintahan Pak Prabowo, itu kami lakukan fungsi itu dengan sangat maksimal. Soal apa deh, kalau kita bicara kasuistis, soal penulisan ulang sejarah misalnya, betapa kami kemudian kader-kader PDI Perjuangan di Senayan itu sangat berada di garda terdepan dalam menyampaikan masukan-masukan, mengingatkan dengan sangat keras soal sejarah itu tidak boleh dipersepsikan sebagai suatu tafsir tunggal misalnya. Lalu bagi soal tarif Trump misalnya, dari Banggar juga kami menyampaikan Pak Said Abdullah bahwa ini jangan sampai menjadi pembebanan tarif dari Amerika Serikat itu untuk Indonesia, harus menjadi suatu solusi yang win-win solution. Berbagai kemudian substansi kritik lainnya yang saya kira sangat konstruktif ya di dalam memberikan masukan untuk Presiden Prabowo. Dan pemerintah manapun saya yakin seperti orang nyupir aja pasti ada blind spot yang memang harus diingatkan dari fungsi-fungsi tertentu. Nah, PDI Perjuangan ini kan selalu percaya kepada asas kelembagaan. Kami secara kelembagaan punya kemudian banyak perangkat untuk bisa menyampaikan kritik dan masukan itu secara konstruktif. Maka inilah yang menjadi peran kami, equalizer, menyeimbangkan. Jika terlalu condong kepada arah yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, pasti kami akan bersuara lantang. Jika kemudian ini programnya adalah program-program pemerintah yang pro rakyat, kebijakan dan haluan yang patriotis, jangan khawatir, 1000% pasti akan didukung oleh kader-kader PDI Perjuangan. Jadi ini pasti nanti tergantung bagaimana nanti dinamika terkait dengan implementasi program-program. Saya yakin secara visi gitu ya, Pak Prabowo ini punya visi yang sangat visioner, punya concern yang sangat baik dan punya jiwa yang patriotis. Tapi implementasinya kan belum tentu nih di bawah di menteri, di dalam pelaksana. Itu tugas kami mengingatkan. Saya rasa itu, Mbak. Baik, saya kembali ke Bang Astrio ya. Bang Astrio, jelang Kongres ya yang kemudian ini pada hari Sabtu kemarin digelar, Kongres PDI Perjuangan, adakah pesan-pesan khusus yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo sehingga bisa kita artikan bahwa Ibu Mega ini dalam tanda kutip bisa melunak begitu dalam pidatonya kemarin, Bang? Jadi sebenarnya tidak tepat kalau didiksikan sebagai ada pesan-pesan khusus. Karena perlu yang kita sadari bahwa selama ini hubungan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati itu memang adalah hubungan yang sudah terjalin dengan sangat lama dan juga dengan sangat baik. Nah, tetapi kami juga menghormati bahwa PDIP memiliki dapurnya sendiri, memiliki mekanisme internal partai sendiri, sehingga keputusan yang kemarin diambil pada saat Kongres PDIP, Partai Gerindra berada pada posisi menghormati keputusan tersebut. Dan saya setuju juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Eno, bahwa lebih banyak pihak yang membantu untuk melakukan checks and balances, yang membantu mengingatkan, memberikan feedback, terutama untuk implementasi program ini akan semakin baik. Kalau kita ingat Mbak Tiara, sekitar 2-3 bulan yang lalu, Presiden Prabowo ketika diinterview oleh beberapa pemret dari beberapa media di Hambalang, di kediaman beliau, itu menyatakan bahwa pada dasarnya semua program-program yang telah didesain oleh pemerintah, ini merupakan program-program berorientasi untuk kebaikan rakyat. Untuk memperjuangkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan ekonomi juga. Tetapi saat ini kuncinya adalah dieksekusi. Sehingga eksekusinya harus dijaga betul dengan baik, dan salah satu partai yang paling getol, yang paling berada di garda terdepan untuk memastikan bahwa program ini tereksekusi dengan baik adalah Partai Gerindra sendiri melalui instrumen yang berada di DPR RI, mengingatkan mitra-mitra di pemerintah bahwa program-program ini semuanya harus berjalan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, saya ke Prof. Lili. Prof. Lili, sebenarnya kalau kita melihat dari semua ini, seberapa jauh nantinya dan seberapa mungkin begitu ya PDI Perjuangan ini akan meluluh atau juga melunak begitu ya, yang pada akhirnya ini bisa kita pernah berbicarakan ini bersama bahwa akan merapat ke pemerintahan begitu ya. Tapi dijawab nanti Prof. Lili, usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.